Boleh, boleh Bu Giri. Nanti biar Ya, teman-teman juga punya, ya, paling nggak boleh, punya boleh. punya ingatan lah. Oh ternyata Ya, kita sudah sekian kali bertemu, 16 Iya. kali bertemu. ya, Tentunya ada recordnya. iya. 80% kehadiran berhak mendapat sertifikat. Ya. Dosen gitu, dosen. 80%. Gana tolong di itu ya, Gana. Ya, itu karena menjadi sangat penting buat ada- Pak Komang, buat kumnya nih sangat penting. Ya Bu. Sudah tahu. Apa mah nggak perlu. Kalau namanya Nah, jadi disiapkan absen kalau gitu tiap. gimana Niki, Bapak Ibu Jerumangku? Nabi. Niki, biasanya saya pernah ikut kursus apa Niki? Jadi kalau yang datang tuh selalu nulis namanya di chatbox. Jadi itu juga gampang dikopas untuk absen. Terus nanti kalau yang hari ini jadi Pak Dewo bisa mengkopasnya untuk nama yang di sertifikatnya. Boleh lah. Nanti kita ini ginilah hostnya nanti Pak Dewo nanti Pak Dewo. yang punya tugas lah nih. Nggih, silakan teman-teman kasih nama lengkapnya di chatbox nanti biar bisa di-screenshot sama Pak Dewo nggih. Yang setuju saja gitu. Nggih. Ini hebat nih. Nggih. Baik Bapak Ibu sareng sami, kita berjumpa kembali dalam edisi Bhagavad Gita online pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat rahayu. Kita mulai mantan nggih Bu Pak Komang dan Bu Giri. Nggih, terus. Hampura karena tiang pakai masker, karena tiang ada di luar niki takutnya banyak yang lalu lalang, jadi tetap prokesnya tiang penuh. Dan Bu Giri bilang 3M, jadi tiang harus memakai masker karena tiang ada di luar niki. Iya. Bapak Ibu Mas Dharma sareng sami, pada hari ini izinkan tiang para senior, para guru untuk menyampaikan bahasan secara sederhana Bhagavad Gita dia yang pertama, sekarang sudah edisi yang ke-16 dan kita memasuki sloka yang ke-41, nanti di Adya 1 niki ada 47 sloka. Kita usahakan selesai bab 1 Adya 1 pada hari ini. Oke, seperti biasa yang awali dengan Pangastung Karyawidi, Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namo Sidam, Om Tanme Mana Siwa Samkalpamastu. Seperti biasa, kegiatan kita pada hari ini adalah merupakan diskusi terbuka. Kita diskusi ringan-ringan saja, tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang menjadi guru. Kita semuanya sedang belajar bersama, bertumbuh bersama untuk mendapatkan kecerdasan bersama dan cerah bersama-sama. Oke, kita yang lanjutkan. Mari seperti biasa kita mengawali kegiatan kita dengan melaksanakan Pawitri Karanam sebagai bentuk kesiapan kita secara rohani untuk mempelajari kitab suci kita. Kita awali dengan Pawitri Karana. Yasmaren Pundari Kaksa Sabaya Abhyantara Suci Sri Wisnu Sri Wisnu. Oke, selanjutnya mari kita memohon tuntunan kepada yang menurunkan Bhagavad Gita ini kepada Arjuna. Oke, lanjutkan. Om Tat Sat Isi Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Bapak Ibu sareng sami, kita masuki sloka yang ke 41. Di sana kita bisa lihat slokanya. Ini masih tentang keraguan Arjuna.
Kita gunakan pertama dengan rang seruti priring. Dharma bawat Krishna. Juga. Dharma bawat Krishna. Pradu asyanti akulastriya. Pradu asyanti kulastriya. Triasu adustasu warsneya. Warisnya Jayate warana sangkara. Jayate warna sangkara. Wahai Sri Krishna, jangan merajalelanya hal-hal yang bertentangan dengan Dharma, maka kaum wanita dalam keluarga akan menjadi tercemar. Wahai Wasneya, ketika tingkah laku para wanita telah merosot, maka akan lahirlah keturunan yang tidak diinginkan. Jadi sloka niki walaupun Sang Arjuna dalam keraguan-raguan, dalam kebingungannya, namun sloka niki juga menjadi sangat penting kita maknai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan Dharma, terlebih ya kita semuanya, tidak hanya wanita sesungguhnya, tapi juga di sini tekankan wanita. Ketika wanita itu dalam keluarga, dalam sistem sosial masyarakat itu tercemar, maka perilaku yang seperti ini tentu akan bisa melahirkan keturunan yang tidak diinginkan. Ini terkait dengan kasus-kasus yang hampura belakangan terjadi, misalnya kehamilan di luar nikah, kemudian anak yang lahir tanpa ada orang tuanya, bahkan sampai ada kasus-kasus berunaha misalnya, kasus-kasus pengguguran kandungan dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi catatan kita bersama-sama bahwa kondisi tersebut memang benar-benar terjadi saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, sloka 41 niki bisa tiang jelaskan singkat seperti niki. Yang kira slide berikutnya Pak Dewa. Cek Pak Dewa, niki. Nah, dalam sloka 41 niki bisa kita jelaskan seperti niki. Wanita dalam tradisi Hindu, dalam pustaka suci Weda kita menempati kedudukan yang sangat mulia. Bahkan di dalam Manawa Dharma Sastra, wanita itu dikatakan sebagai manajer daripada keluarga. Dialah pendeta, dialah pandita bagi keluarga. Nah, itu sebabnya niki menjadi penting. Saya pernah membahas manajemen rumah tangga. Seorang suami yang bijaksana, karena dia bekerja, maka dia memiliki kewajiban untuk menyerahkan urusan rumah tangganya kepada istrinya, termasuk memberikan seluruh gajinya kepada istrinya untuk dikelola. Begitu dalam Manawa Dharma Sastra. Nah, wanita memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam tradisi Weda, dalam Manawa Dharma Sastra, agar keluarga itu menjadi religius. Jadi sebuah keluarga di rumah belajar agama pertama kali itu dari seorang ibu, dari seorang istri. Karena suaminya sibuk bekerja. Dan masyarakat bermoral, jadi wanita harus berbudi luhur. Ya, ini karena anak-anak itu lebih dekat dengan ibunya di rumah tentunya. Nah, itu makanya di dalam Manawa Dharma Sastra, Manu Semerti, ada yang ketiga, sloka yang ke-56 dikatakan, Yatra naryastu pujiante ramanti tatra dewata. Masyarakat di mana wanita itu dihormati, karena mereka suci dan berbudi luhur, maka para dewa akan sangat bersukacita dan akan memberikan sumber kebahagiaan kepada keluarga itu. Makanya ada juga sloka yang mengatakan, di mana
di mana wanita tidak dihormati, di sanalah kehancuran akan sedang menanti. Di mana wanita itu tersenyum, di sanalah keluarga itu bahagia. Sekarang kita bisa lihat apakah istri kita atau anak-anak atau para wanita di sebuah keluarga itu tersenyum. Kalau tersenyum maka keluarga itu adalah keluarga yang bahagia. Tapi kalau bersemangan wanita itu merenget, manyun begitu, yakinlah di keluarga itu pasti ada yang kurang, entah karena uang jajannya kurang, uang ke pasarnya kurang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, Arjuna menjadi sangat prihatin dan mulai memahami bahwa apa yang akan terjadi pada masyarakat jika ada bimbingan dan perlindungan dari jika tidak ada bimbingan dan perlindungan dari para sesepuh. Para wanita dalam keluarga mungkin tersesat. Ya, ini kalau tidak ada yang membimbing mereka. Oleh karena itu Arjuna berkata kepada Sri Krishna bahwa jika wanita dalam keluarga tersebut beralih memiliki sifat-sifat amoral, ya, ini tidak hanya akan menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan generasi mendatang, tetapi juga akan berbagai bentuk ritual dalam Weda yang diwariskan oleh leluhur mereka, leluhur kita. Nah, tradisi keluarga akan ditinggalkan dan kesejahteraan masyarakat akan dipertaruhkan. Ini kalau dalam sebuah komunitas pranata sosial, wanitanya tidak diperhatikan, wanitanya diabaikan, wanitanya tidak diajak. Apalagi kaum laki-laki merasa dirinya superior begitu. Itu pentingnya kita pernah baca bahwa Dewa Brahma tidak akan bisa menciptakan sesuatu tanpa sakti, tanpa pengetahuan. Sama dengan seperti kita hari ini, Ki. Kalau kita nggak memiliki pengetahuan, maka kita tidak akan bisa meng-create sesuatu apapun. Itu mengapa Dewa Brahma saktinya Saraswati. Karena mereka yang bisa menciptakan sesuatu karena memiliki pengetahuan. Mereka tidak akan bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, perlindungan, kalau tidak memiliki sumber penghidupan kesejahteraan. Seperti Dewa Wisnu, tidak mungkin akan bisa melindungi dunia ini kalau tidak punya resus, punya Dewi Laksmi di sampingnya. Demikian juga Dewa Siwa, tidak akan mungkin memperalina alam semesta ini kalau tidak memiliki sakti Durga, yang memiliki power untuk melakukan itu. Nah, itu sesungguhnya posisi strategis yang dimiliki oleh kaum ibu-ibu, para wanita. Nah, itu sebabnya para wanita di dalam agama Hindu menempati kedudukan yang terhormat dan sangat mulia. Ini sloka 41 yang kita bisa renungkan. Makanya perlu juga sesekali mengajak ibu-ibu kita, istri kita untuk refreshing gitu. Jangan disuruh seperti para dewa bertangan 10. Pagi bikin kopi, masak, ngepel, nyebokin, dan lain sebagainya. Ya, perlu juga diajak refreshing ya, untuk paling tidak melepas kepenatan mereka. Itu perlu kita lakukan. Oke, selanjutnya yang sloka ke-42, Bapak Ibu. Oke. Sangkarnara kaiwa. Oke. Sangkarnara kaiwa. Kula genanam kula siaca. Kula siaca. Katan tipitaruh yesam. Katan tipitaruh yesam. Yukta pindo adaka kriya. Luka pindo adaka kriya. Jadi anak-anak yang tidak diinginkan seperti itu akan membawa keluarga maupun para penghancur keluarga itu sendiri ke neraka. Lenyapnya tradisi mempersembahkan makanan dan air kepada leluhur akan mengakibatkan kejatuhan para leluhur itu. Niki, sloka niki coba kita bahas pelan-pelan pada slide berikutnya, Pak Dewa, sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh. Jadi, menurut sloka yang ke-42 niki, jadi menurut aturan dan peraturan kegiatan ini dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala, makanan dan minuman itu perlu dipersembahkan secara teratur kepada leluhur.
Itu sebabnya kita sebagai umat Hindu jangan lupa untuk ngejot bayarnya sese. Ya, apalagi masih punya leluhur yang di bawah belum di aben misalnya. Perlu setiap waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan munjung kepada leluhur. Nah, seperti kita di Hindu paling tidak di Bali khususnya paling tidak 6 bulan sekali sempatkan memuja leluhur pada saat antara Galungan dengan Kuningan. Jangan sampai tidak. Nah, para dewa dan tentunya juga kepada Ida Sang Dewasa kita perlu mempersembahkan makanan dan minuman secara teratur. Logikanya kenapa? Karena kita masih menikmati makanan dan minuman itu. Kecuali kalau nanti sudah bisa hanya makan mandro saja gitu, bolehlah kita tidak mempersembahkan makanan dan minuman. Banyak orang berseloroh, nggak perlu mempersembahkan Banten, cukup mejapu saja gitu ya. Kalau sudah bisa hanya makan mantram saja, ya boleh saja gitu. Apalagi kalau ke pura misalnya hanya tidak bawa apa-apa, ya silakan saja. Nanti kalau kita ke pura hanya bawa dupo dan bawa canang, ya semestinya lungsurannya, prasadamnya ya dupo dan canang gitu. Tapi kalau kita ke pura membawa apel, membawa jaje yang enak, makanan yang enak, maka prasadamnya juga itu. Intinya seperti sebab mencicipi sisa makanan yang sudah dipersembahkan kepada Sang Hyang Widiwasa inilah menjadi karunia tersendiri. Nah, para dewa dan leluhur terlebih dahulu dapat menyelamatkan seseorang dari jenis perbuatan dosa. Nah, kalau kita menikmati makanan tanpa mempersembahkannya terlebih dahulu kepada leluhur, kepada para dewa dan kepada Sang Dewasa, maka sesungguhnya kita sedang menikmati dosa kita sendiri. Itu dijelaskan dalam sloka yang berbeda nanti dalam Bhagavad Gita. Nah, tentu ini menjadi sangat penting kita lakukan setiap hari. Ya, entah di kantor, walaupun tidak bisa ngejot, tentu usahakanlah sebelum kita makan, jangan lupa untuk berdoa, gitu kan? Berdoa untuk makan. Paling tidak kemudian makanan itu menjadi berkat, menjadi anugerah buat kita. Nah, kadang-kadang para leluhur menderita karena berbagai jenis reaksi dosa. Dan kadang-kadang beberapa di antaranya tidak dapat memperoleh badan material yang berwujud baik. Ya. Nah, persembahan kepada leluhur oleh perti sentananya akan membebaskan leluhur dari kehidupan yang sengsara. Ini menjadi penting kita lakukan. Betapa pentingnya kita ngaturang bakti, kunjungan, sodam kepada leluhur kita itu akan sangat bermanfaat bagi leluhur kita untuk mendapatkan badan-badan yang terbaik ketika mereka inkarnasi. Karena di dalam persembahan itu kita mencantumkan, melantunkan doa-doa pujian bagi leluhur kita juga. Paling tidak dengan mantram Pitra Puja. Oh Pitra Gana Yawidmahi Jagat Dari Nedi Mahitano Pitra Pracodayat, kan begitu kita berdoa kepada leluhur. Nah, dengan melakukan bakti, seseorang tentu dapat menyelamatkan beribu-ribu leluhur dari segala jenis kesengsaraan. Itu sebabnya di dalam pustaka Yama Purwana Tattva dikatakan keturunan atau pertisentana lah yang kemudian menjadi pembebas roh suci leluhurnya. Itu sebabnya ketika Ngemargiang Tirta Pengentas, biasanya diusahakan adalah putranya yang melakukan itu. Makanya dikatakan putra itulah yang bisa mengentaskan roh leluhurnya untuk mencapai pembebasan. Itu dalam teks-teks Yama Purwana Tattva kita bisa temukan seperti ini. Itu yang kira niki penjelasan sloka dari 42 itu. Kita bisa lanjutkan Pak Dewa. Nah, di yang ke-43, Bapak Ibu, kita wacan lagi. Ya. Dosair etai kula genanam. Ya. Dosair etai kula genanam. Warna sangkara karakai. Warna sangkara karakai. Utsa diante jati dharma. Utsa diante jati dharma. Kula dharmas casaswata. Kula dharma casaswata. Dosairete kula gnanam warna sangkara karakai. Utsa diante jati dharma. Kula dharma casaswata. Jadi akibat dari dosa-dosa para penghancur tradisi keluarga yang menyebabkan lahirnya anak-anak yang tidak diinginkan, maka tradisi-tradisi keluarga yang suci kekal abadi itu
dan seluruh kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan keluarga semuanya. Loka 43 niki juga memiliki pesan yang sangat indah kepada kita. Pada slide berikutnya kita bisa simak apa sih makna dari sloka 43 niki. Saya mulai dari bawah. Dalam Brahmana Samsita ada sloka yang sangat indah. Dharma, arta, kama, mokta, sariram, sadhana. Jadi tubuh kita ini, hidup kita ini sesungguhnya adalah alat untuk melaksanakan dharma, sehingga dengan pelaksanaan dharma kita akan memperoleh Bahasa harta, itu, Mbak. bisa memenuhi keinginan kita, dan tentunya kita akan bisa mencapai kebahagiaan Bahasa di situ. itu sendiri. Kegiatan karma masyarakat untuk keempat warna, ya, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, ya, adalah merupakan kegiatan bagi kesejahteraan keluarga. Sesungguhnya, apapun kita lakukan, apakah kita sebagai Brahmana, sebagai Ksatria, sebagai Waisya, atau sebagai Sudra, sesungguhnya dalam rangka untuk kesejahteraan keluarga. Sebagaimana ditetapkan dalam sistem Sanatana Dharma kita, atau warna asrama kita. Itu tentunya yang sudah kita rencanakan guna memungkinkan manusia untuk mencapai pembebasan pada akhirnya. Jadi, kesejahteraan yang kita inginkan dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah bagaimana agar kita mendapatkan pembebasan. Makanya di dalam Vedanta dikatakan demikian. Cita-cita kelahiran manusia ke dunia ini paling tidak ada dua hal. Yang pertama, bagaimana agar manusia itu terhindar dari penderitaan, dan kemudian dia mendapatkan kebahagiaan. Dan ini sejalan dengan apa yang dituangkan di dalam Brahmana Samhita. Dharma, arta, kama, moksa, sariram, sadanam. Atau kita kenal dengan istilah catur purusa arta. Jadi moksartam jagadita yaca iti dharma. Nah, oleh karena itu, bila tradisi Sanatana Dharma ini dipatahkan oleh para pemimpin masyarakat yang tidak bertanggung jawab, nah ini, jika tradisi Sanatana Dharma ini kemudian dipatahkan oleh pemimpin yang tidak bertanggung jawab, inilah yang kemudian menyebabkan kekacauan dalam sistem sosial masyarakat. Dan sebagai akibatnya, orang akan melupakan tujuan hidupnya yang tertinggi, yaitu moksartam jagadita. Nah, pemimpin-pemimpin seperti itu disebut dengan buta. Dan orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin seperti itu pasti akan dibawa ke dalam kekacauan dan penderitaan. Nah, kaitannya dengan situasi dunia saat ini, ya, sebentar lagi mungkin beberapa tempat akan mengadakan pilkada, ya kita tentu juga harus menjadi cerdas ketika kita harus menentukan pilihan kita. Jangan sampai kemudian kita memilih pemimpin-pemimpin yang justru akan menghancurkan sistem tradisi Sanatana Dharma yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari zaman ke zaman. Tiang kira Nike, mungkin slide berikutnya Pak Dew, mungkin Tiang ada penjelasan sedikit lagi. Di dalam 44 niki, sloka 44, Bapak Ibu sareng sami, kita coba dengan reng yang berbeda. Watsana kula dharmanam. Manusyanam janardanam narake anyatam wasu bawati anususruma. Wahai Janardana, hamba mendengar bahwa mereka yang tradisi-tradisi suci keluarganya telah musnah akan tinggal di neraka dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Ini pertanyaan Sang Arjuna kepada Janardana, kepada Krishna. Apakah benar seperti itu bahwa ketika tradisi-tradisi keluarganya musnah, maka mereka akan tinggal di neraka dalam waktu tertentu? Kita bisa melihat kisahnya Jarat Karu, ya, mungkin Bapak Ibu nanti berkesempatan membaca Adi Parwa, bagaimana kisah
si Jaratkaru yang melakoni hidup nyuklu brahmacari kemudian mendapati leluhurnya berada di dalam alam neraka. Mungkin nanti silakan dibaca. Oke, penjelasan tiang tentang sloka 44 niki seperti niki Bapak Ibu sareng sami. Jadi Arjuna mendasarkan argumentasinya bukan pada pengalaman pribadinya tentunya, melainkan pada apa yang telah didengarnya melalui para gurunya pada saat dia masih menjadi brahmacari, dari Drona, dari Kripa, dan tentunya dari Krishna sendiri. Nah, inilah cara kita menerima pengetahuan sejati. Kita juga harus bertanya kepada mereka-mereka yang kita anggap memiliki pengetahuan tentang persoalan hidup kita. Apakah kepada para sulingge, para pandita, para guru-guru kita, para pengelingsir kita, dan lain sebagainya. Itulah cara kita mendapatkan pengetahuan. Tentunya ada istilahnya gurutah, suatah, dan sastratah. Nanti mungkin Pak Mangku Ketut Biru yang bisa lebih menjelaskan itu. Kita bisa belajar dari sastra, bisa belajar dari pengalaman, dan tentunya kita bisa belajar juga dari gurutah atau dari guru-guru yang memang mumpuni di bidang itu. Nah, seseorang tidak dapat mencapai titik nyata pengetahuan yang sejati tanpa dibantu oleh orang yang benar-benar sudah mantap dalam pengetahuan itu. Nah, ada sistem dalam tradisi warna asrama yang kita yakini yang mengharuskan orang menjalankan proses penyucian diri karena pernah melakukan tindakan berdosa sebelum ia meninggal. Nah, yakni melalui proses penyucian diri yang kita sebut sebagai parayascita. Nah, ini menjadi penting ketika kita pernah melakukan kesalahan, di samping kita bertanya kepada guru, di samping kita menekuni sastra suci, perlu juga kita melakukan upacara-upacara pensucian diri melalui parayascita. Nah, parayascita ini tentu tidak serta-merta kita hanya maknai nata banten prasita. Parayascita artinya kita melakukan pensucian diri secara totaliti melalui pengakuan, melalui tapa, yoga, samadhi. Tidak semata-mata hanya nata banten parayascita yang ada bungkak gading, li senjatanya itu saja maksudnya. Tapi memang benar-benar totalitas kita melakukan perubahan secara signifikan dalam hidup kita sebagai bentuk pensucian diri kita. Nah, kalau ia tidak dapat berbuat demikian, pasti ia akan mendiami alam-alam penderitaan untuk menjalani penjelmaan yang sengsara sebagai akibat dari kegiatan yang berdosa itu. Makanya itu sebabnya dalam tradisi Hindu kita di Bali, setiap kali kita melaksanakan kegiatan, selalu saja kita mengawali kegiatan itu dengan asuci laksana. Agar kita terhindar dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya dosa. Di pura, sebelum orang sembahyang dikasih tirta penglukatan. Sebelum memuja Sang Yang Widiwasa, asuci laksana. Sebelum kita melakukan suatu, kita melukat. Banten sebelum dipersembahkan, disucikan terlebih dahulu. Sehingga kita benar-benar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya dosa. Itu maksudnya seperti ini, ke sloka niki. Oke, selanjutnya Pak Dewa. Nah, di dalam sloka yang 45, kita bisa baca bersama-sama. Aku abatam makat papam. Aku batam makat papam. Kartum yawasita wayam. Kartum yawasita wayam. Ya darajia kalau bena. Ya Raja Sukalo bena. Antum swajanamu wadiata. Antum swajanamu wadiata. Aduh, betapa menyedihkan bahwa kita yang mempunyai pengertian baik sedang bersiap-siap untuk melakukan kegiatan yang sangat berdosa. Ini pernyataannya Arjuna. Hanya demi kelobaan menikmati kesenangan akan kerajaan ketika kita bertekad membunuh keluarga sendiri. Niki pernyataan yang sangat
oleh Arjuna kepada Krishna. Apa yang kita bisa maknai dari sloka niki? Kita bisa lihat di slide berikutnya, Bapak Ibu sareng sami. Di slide berikutnya, Ji Dewa. Jadi Arjuna sangat terkejut, Bapak Ibu sareng sami, meskipun menyadari bahwa perang ini hanya akan membawa malapetaka bagi semuanya. Mereka yang berada di medan perang dan keluarga yang akan mereka tinggalkan, mereka semua sangat ingin melakukan dosa ini. Tapi ini kontradiktif memang. Kita sudah bahas pada sloka-sloka sebelumnya. Nah, kita mulai dengan kata aho, yang artinya sangat sayang sekali kalau keluarga ini harus hancur gara-gara peperangan, hanya gara-gara untuk merebut Hastinapura. Nah, Arjuna telah menghitung semua kemungkinan bencana yang akan terjadi jika peperangan ini terjadi. Tetapi dia mengabaikan fakta bahwa jika orang yang melakukan kesalahan tidak dihukum, nah ini yang diabaikan oleh Arjuna. Jadi ketika dia mengabaikan kesalahan orang itu tidak dihukum, itu justru akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada masyarakat. Ini yang kemudian diluputkan oleh Arjuna dengan pernyataannya tadi. Nah, kita juga di tengah masyarakat sering sekali mendapati bahwa kita melihat kejahatan terjadi, tapi kita diam, cuek, kita pura-pura nggak tahu. Padahal justru kecuekan kita ini justru akan bisa merusak sesuatu itu menjadi lebih besar. Ya contoh sederhana misalnya di tengah masyarakat, ya mungkin ada tahu keluarga kita keluar rumah nggak pakai masker, tapi kita cuek aja, nggak kasih komentar gitu. Padahal kita tahu bahwa itu salah, tapi kita membiarkannya itu terjadi. Gitu. Misal hal yang sederhana seperti itu. Nah ini yang kemudian diabaikan oleh Arjuna, ya bahwa kerusakan yang disebabkan oleh orang yang ingin menghancurkan kebenaran itu akan justru sangat berbahaya bagi kehidupan ini. Ini yang kemudian diabaikan oleh Arjuna. Oke. Yang berikutnya Pak Dewo. Jadi titik poinnya ada di sana. Ini sloka yang ke-46, sangat indah juga Bapak Ibu sareng sami. Ya dimam apratiakaram. Nggih. Sastram sastrapataya Rastrarane hanyu Sumataram bawit suaranya lose the voice. Yang karena baterainya habis, ampun baterainya habis. Darta rastra rane hanius, nggih. Dan mi kesemataram bawet. Seandainya bila di medan perang hamba tidak membawa senjata dan tidak melawan, lalu putra-putra Drastarastra membawa senjata di tangan, membunuh hamba, maka kematian seperti itu akan lebih baik bagi hamba. Ini rasa hopeless, useless dari seorang Arjuna yang pemberani awalnya. Ini titik nadir kelemahan seorang Arjuna, seorang kesatria agung dalam kisah Mahabharata.
dengan mengatakan seperti itu kepada Krishna pada saat itu. Kita simak, Niki, ada penjelasan yang sangat indah sekali apa yang kita bisa maknai dari sloka 46, Niki. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma Sarang Sami, sering sekali kita menyalahkan keadaan atau orang lain, tetapi menutup mata terhadap kelemahan diri sendiri. Niki yang sloka Niki seperti ini maksudnya pertama. Yang kedua, pembenaran Arjuna untuk tidak membunuh sepupu dan kerabatnya yang tampak didorong oleh keterikatan dan belas kasihannya sendiri terhadap mereka. Ini seperti ini. Nah, meskipun dia merasa membunuh mereka adalah dosa, karena mereka adalah kerabatnya. Ini sudah kita bahas pada sloka-sloka sebelumnya. Dia tidak menyadari bahwa sentimennya ini sebenarnya bersifat sangat fragile, sangat materialis, dan tidak transenden. Jadi tidak utuh pemahamannya Arjuna. Tidak holistik. Seperti sloka yang sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa kalau kejahatan itu dibiarkan, maka kerusakan yang lebih besar akan terjadi. Itu yang tidak disadari oleh Arjuna. Nah, Arjuna pada saat itu tentu dibutakan oleh rasa belas kasihan. Dia sendiri sudah melupakan dharmanya sebagai seorang kesatria. Tentu dharma seorang kesatria dalam hal ini, kata Pak Komang, adalah menegakkan supremasi kebenaran. Apalagi Pak Komang bilang genderang perang sudah ditabuh. Situasinya sudah perang. Jadi kalau kita pada saat itu mengatakan seperti itu, ya tentu itu bukan menjadi sifat kesatria bela negara pada saat itu. Nah, hayalannya telah sampai pada titik di mana dia rela menjatuhkan senjatanya dan kemudian ingin membiarkan musuhnya membunuh tanpa senjata. Ini kan satu sifat yang kemudian sangat kontradiktif yang dimiliki oleh Arjuna. Di slide yang berikutnya yang jelaskan juga apa yang ingin dipesankan dalam sloka ini kepada kita semuanya. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, kemudian di sloka yang terakhir Niki, Sanjaya kemudian mengakhiri penuturannya kepada Dhritarashtra. Dia mengatakan demikian. Sanjaya uwaca. Ewam uktwarjunah sangke. Ratu pasta upawisat. Wisrijya sasaram capam. Coka samwigna manasa. Sanjaya berkata, setelah berkata demikian di medan perang, Arjuna meletakkan busur dan anak panahnya. Lalu terduduk dalam kereta, pikirannya dipenuhi oleh kesedihan yang sangat mendalam. Jadi kita juga akan sering mengalami hal yang seperti ini. Ketika kita mengalami keraguan-keraguan, kebingungan yang membuncah, maka kita juga akan dihinggapi oleh kesedihan yang sangat mendalam. Bapak, Ibu Sarang Sami, tadi tiang kebetulan melaksanakan live streaming di YouTube, membahas sloka yang sangat indah dari Adhyaya 7 sloka 16 terkait dengan 4 tipe mengapa orang datang kepada Tuhan. Pada saat Arjuna mengalami kesedihan inilah kemudian dia datang kepada Tuhan, datang kepada Sri Krishna, memohon pencerahan secerah-cerahnya apa yang harus dia lakukan. Hal itu juga terjadi pada diri kita ketika kita mengalami kegalauan yang tanda petik sampai ke ubun-ubun, maka jangan pernah lari kepada yang lainnya. Maka kita memiliki kewajiban untuk datang kepada Tuhan, mengadu, menghambakan diri kita kepada
Tuhan. Mohon nanti dibaca atau disimak penjelasan Tiang di dalam YouTube, Sloka Tiang membahas 4 tipe pemuja Tuhan, penjelasan dari Sloka Adiaya yang ke-7, Sloka yang ke-16. Bapak Ibu Mas Dharma, di dalam Sloka 47 niki, kita bisa maknanya demikian. Keengganan Arjuna untuk berperang kini telah mencapai puncaknya. Dia sekarang telah menyerah pada kesedihannya dan merosot ke dalam kesedihan yang sangat dalam. Nah, kondisinya yang seperti itu adalah ciptaan keterikatan materialnya sendiri dan menyebabkan kelalaian kepada dharmanya, yaitu sebagai seorang ksatria. Ini adalah perilaku yang sama sekali tidak terduga dari seorang yang dianggap sebagai lambang pengabdian dan penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi Arjuna ini adalah pribadi yang sesungguhnya sudah menyerahkan dirinya kepada kepribadian Tuhan, kepada Awatara Krishna pada saat itu. Fakta yang terjadi, mungkin kita sudah pernah bahas pada sloka sebelumnya, sebelum pertempuran, ketika kedua belah pihak, antara Duryodhana, antara mewakili Korawa, dan Arjuna mewakili Pandawa, itu mereka sudah diberikan pilihan ketika menghadap Krishna yang sedang tidur itu. Apakah memilih pasukan Krishna, pasukan Yadu, yang bersenjata, dan Sri Krishna yang tidak bersenjata. Kemudian Arjuna memilih Sri Krishna, karena dia memiliki keyakinan penuh kepada Krishna pada saat itu. Dan ini yang kemudian dilupakan oleh Arjuna. Karena ini pilihan sebenarnya. Coba bayangkan kalau Arjuna pada saat itu justru memilih pasukannya Krishna, tentara Yadu. Bagaimana ceritanya? Padahal Arjuna sudah memilih di awal bahwa dia memilih Krishna untuk mendampingi hidupnya. Nah, ini yang dilupakan oleh Arjuna pada saat titik nadir seperti ini. Nah, kalau kita mengalami kegalauan penderitaan, jangan pernah melupakan ide Sang Hyang Widiwasa. Jangan pernah melupakan leluhur, dan jangan pernah melupakan para dewa pujaan kita. Malahan lari ke tempat orang lain. Curhat kanan kiri, bikin berita hoax, bikin berita fitnah, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh kita lakukan. Mari datang ke Merajan, datang ke pelangkiran, datang ke tempat suci kita, mengadulah kepada Ide Sang Widiwasa. Ini yang dilupakan oleh Arjuna sesungguhnya pada saat itu. Sedikit lagi, satu slide lagi. Nah, untuk kepentingan generasi mendatang, itulah kemudian Krishna menyampaikan Bhagavad Gita ini kepada Arjuna dan kita nikmati sampai hari ini. Nah, dalam Adiaya ini Arjuna mengungkapkan kepada Krishna beberapa argumen dan pembenarannya mengapa dia tidak boleh berperang. Dan dalam Adiaya berikutnya, Sri Krishna akan menguraikan mengapa argumen-argumen Arjuna pada Adiaya yang pertama niki tidak tepat. Nah, sebagai tip kita, kebingungan Arjuna juga sedang mendera kita menghadapi fenomena kehidupan nyata saat ini. Dan kegiatan diskusi seperti ini oleh leluhur, para dewa, dan Sang Yudi telah memberikan kita kesempatan untuk terhindar dari kebingungan, keraguan-raguan. Agar kita bisa menapaki selangkah demi selangkah kehidupan ini menjadi pribadi yang lebih baik. Agar kebingungan Arjuna ini tidak kita warisi dalam kehidupan ini. Astungkara kita bisa berdiskusi, walaupun berjauhan sekarang, difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk bisa melakukan diskusi ini. Dalam rangka agar apa? Agar kita tumbuh menjadi Arjuna yang penuh tekad untuk mengabdikan diri pada Dharma, agama, dan Dharma negara. Bapak Ibu Mas Dharma, ini pemabah tiang diskusi menyampaikan sloka 41, dan sebagai akhir penutup dari sloka niki, mari kita akhiri sloka Adiaya pertama niki bersama-sama. Setelah niko kita baru diskusi. Kita bersama-sama baca. Ini adalah tradisi setiap kita mengakhiri membaca satu Adiaya dalam Bhagavad Gita. Kita baca bersama-sama. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade Wisada Yogo Namo Pratamo Adhyaya. Terima kasih kepada percakapan antara Sri Krishna dengan Arjuna yang membahas Wisada Yoga pada Adiaya yang pertama niki. Bapak Ibu Mas Dharma, niki yang dapat yang sampaikan. Selanjutnya yang sinap dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.
Ngiring sana mungkin kita diskusikan bersama-sama. Raris, Tiang buka bersama-sama diskusinya. Mungkin tadi Tiang agak cepat menyampaikan Una Sampura. Tiang yakin Bapak Ibu Mas Dharma sudah menyimak simpulan akhir dari adi yang pertama niki. Raris Pak Komang, semeton sareng sami, penglingsir sareng sami. Yes, swastiastu. Raris Pak Komang. Bapak Ibu yang Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Mangku. Yang mau sharing, mau minta penjelasan lah sama Pak Mangku mengenai Seloka 41 dan 42. Yang 41 itu kan istri itu disebut juga permaisuri. Terus yang cari permaisuri itu asal katanya Parama Iswari. Parama katanya artinya pertama, Iswari itu pemimpin. Jadi istri adalah pemimpin utama. Nah, nanti mohon penjelasan Niki, karena kalau di masyarakat itu kan suami yang memimpin gitu. Nah, kalau di sini kok istri dalam bahasa Sanskerta disebut permaisuri, gitu, Parama Iswari, pemimpin utama. Yang kedua, yang Seloka 42 tentang anak atau sering disebut putra. Saya pernah baca putra itu katanya berasal dari put dan trayati. Put itu artinya tempat siksaan di neraka, dan trayati artinya menyeberangkan atau membebaskan. Jadi putra itu katanya artinya yang dapat membebaskan orang tuanya dari tempat siksaan di neraka. Yang Tiang ingin mendapat penjelasan adalah, bukankah hukum karma itu sifatnya individu, artinya dia yang berbuat, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Jadi apakah bisa anak itu membebaskan orang tuanya dari siksaan di neraka, padahal orang tuanya yang sudah berbuat? Bagaimana penjelasannya ini? Kenapa anak disebut putra atau yang bisa membebaskan orang tuanya dari siksaan di neraka? Itu Pak Mangku, mohon penjelasan. Swastiastu. Matur suwun semua Pak Komang. Niki dah kalau pertanyaan sampun sekali berempu niki memang dalam sekali, sangat dalam dan sangat perlu kita kupas, tidak hanya cukup 5-10 menit. Niki wenten pangelingsir titiang niki sampun wenten Riki, wenten Pak Mangku Ketut Biru. Ada Bu Putu Sariati, tentu ada Pak Mangku Gedeyase, dan ada Pak Haji Mangku di Bandung, dan tentunya ada Pak Dewo juga. Titiang Raris memberikan pemahaman buat kita semua karena niki diskusi terbuka. Yang sudah mengatakan di awal, kita di sini Tiang bukan satu-satunya referensi yang harus kemudian dirujuk. Kita harus maju bersama dan bertumbuh bersama untuk cerah bersama. Raris, Pak Mangku Ketut Biru, atau Bu Ciri, boleh ada Bu Laksmi, banyak sekali senior-senior Riki, pengisir-pengisir Tiang. Raris, Pak Mangku Ketut Biru memberikan pemahbah untuk kita. Silakan, Tiang tunggu penjelasannya. Ada Pak Mangku. Pak Mangku Ketut Biru, kantun monitor. Ada Bu Putu Sariati, Raris, Bu Putu bisa memberikan kami pemahaman. Boleh juga. Yang Swastiastu. Raris, Bu Putu. Kalau menurut pendapat yang kan anak itu dapat menyelamatkan orang tuanya dari neraka. Kemungkinan karena kalau orang tua nanti banyak melakukan kesalahan di dunia, begitu. Nah, ini anak ini kan nanti dia akan melaksanakan liwahyu atau perkawinan. Nanti kemungkinan orang tua ini dapat menjelma kembali lewat anak dari anaknya atau cucunya, atau mungkin cicitnya begitu. Nanti dia akan bisa
memperbaiki kualitas dirinya melalui penjelmaan tersebut. Mungkin begitu menurut interpretasi yang silakan yang lain mungkin yang hanya bisa menjelaskan seperti itu. Ini Pak Jermanku yang lebih paham sih. Jadi ada Pak Mangku Gede Yase, dari Pak Mangku Gede Yase bisa memberikan komentar. Nih tiang pokoknya masalah putra nih yang paling selingsir kata konen tiang itu tiang nak wau nih gitu. Sedang cetengu nih sana sampun enten memutih lah nih kita kan tiang pun api nih gitu. Dari Pak Mangku. Ya, ampura niki. Kalau menurut pendapat tiangku suputra putra yang baik menyeberangkan orang tua melewati neraka mungkin. Minaban patah sekali ibu Saryati wau niko. Minaban niko karma itu tak bisa diperalihkan sekalipun oleh anaknya. Barangkali dari doa anaknya itu barangkali bisa meringankan dosa-dosa orang tuanya itu dari kesalahan-kesalahan yang pernah atau dosa-dosa yang pernah beliau laksanakan semasa hidup. Karena seperti diketahui di dalam satu sastra Nabi dan menyebutkan bahwa hidup sebagai manusia adalah yang utama karena bisa berbuat baik maupun berbuat tidak baik tergantung pilihannya masing-masing. Tetapi sementara ada orang bilang bahwa sempurnanya manusia itu terbatas dalam pengertian bahwa barangkali yang ambil contoh saja Tuhan bisa melihat ke segala arah dalam waktu yang bersamaan. Kita punya mata dua di depan hanya bisa melihat ke depan, di belakang kita nggak bisa melihat. Nah, itu beda antara kesempurnaan manusia, kesempurnaan Tuhan dengan kesempurnaan kita. Bagaimanapun juga, salah satu di antaranya dalam citra Lubdake, orang yang berburu begitu dosanya sangat besar, bisa diampuni oleh Tuhan dengan penuh totalitas melaksanakan bakti kepada Tuhan melalui daun beliau. Barangkali sedikit menyimpang Mangkudanu, barangkali pendapat yang ampuro yang kira lakung tiang aturan tiang. Sementara niko pendapat tiangku. Suksemo. Terus semua Pak Mangku. Pak Gede Swardana dari Bantul. Yang nas niki gininya. Niki gurun tiangnya juga niki ring Bantul niki, ring Jogja. Dari Pak Gede. Om Swastiastu, matur nuwun, suksema jero mangku. Om Swastiastu semeton. Semuanya. Nggih, urung rebug sedikit. Kalau mengenai Suputra, tiang pernah nika dapat baca bahwa putra itu artinya beliau yang bisa menyelamatkan leluhur kita dari neraka bernama Put. Di sini dikatakan bahwa kalau orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, maka dosa-dosa dia akan menerima dosa, dia berbuat dosa. Tetapi putra, seorang anak yang dilahirkan dan berbakti kepada Tuhan, dia akan bisa menyelamatkan leluhurnya. Ini diuraikan dalam Gita Mahatmya mengenai bab ketiga. Jadi di sana dikatakan bahwa seorang anak yang berbakti kepada Tuhan dan menghormati kewajiban-kewajiban dharmanya, artinya dia menghormati leluhurnya, pada itu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, si anak ini mampu menyelamatkan leluhurnya dari neraka. Dan hal ini juga diuraikan dengan jelas bahwa dalam Wisnu Purana khususnya, bahwa dengan membaca Bhagavad Gita dengan teratur, sang anak itu mampu menyelamatkan leluhurnya. Bahkan bukan hanya teratur. Sedikit saja, kalau orang itu tekun membaca Bhagavad Gita dengan ketulus ikhlasan, seperti dinyatakan juga oleh Sri Sankaracharya, dia akan mampu membebaskan dirinya sendiri dan juga leluhurnya, begitu. Kalau itu yang mengenai bagaimana putra itu sendiri dari tanggapan tiang, dari sastra yang tiang baca. Kalau mengenai permaisuri tiang belum banyak tahu, tapi dari yang tiang paham permaisuri itu ada ungkapan yang begini. Di belakang orang-orang teguh itu ada wanita yang
ada seorang wanita di belakangnya begitu. Nah, dikatakan wanita itu adalah sumber dari segala inspirasi. Contohnya saja antara Rama dan Sinta. Di belakang Sri Rama ada Dewi Sita yang memegang teguh kesetiaan. Jadi kalau dibilang penguasa yang paling tinggi itu adalah wanita, di mana itu adalah sakti dikatakan. Sakti artinya pemberi inspirasi yang membuat kita bisa menekuni kewajiban-kewajiban kita. Itu tadi tanggapan Tiang berdasarkan pemabah tadi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Matur nuwun. Matur suksema Pak Gede, sampun memperkaya kasanah pemahaman kita. Tiang mohonkan satu lagi Mbok Ayu Tiang di Blitar, Bu Sri Rahayu. Ini beliau penglingsir kita kok di Blitar, di Klaten. Saya salah bilang saya di Blitar, di Klaten. Monggo Mbak Ayu, pripun kabarnya di Klaten? Monggo Mbak Ayu, monggo. Kalau kaitannya dengan wanita, beliaulah yang harus kita mintain pendapatnya. Raris, Bu Ayu. Ya, sebentar. Menurut saya, seorang anak itu, dalam istilah Jawa itu ada mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero itu istilahnya anak itu yang bisa nyuwargake orang tuanya. Ya, dalam pandangan ini jadi anak yang berhasil, anak yang bisa mapan, bangun miturut sama orang tuanya itulah yang membuat orang tua itu bahagia. Jadi orang tua yang bahagia itu yang disebut akhirnya menjadi orang tua itu merasa bahagia. Itulah swarga bagi orang tua. Itu aja, Mangku. Matur nuwun Mbak Ayu. Ini kayaknya jawaban yang Mbak Ayu ini yang bagus ini. Jadi saya sangat setuju itu. Nanti kayaknya apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu ini sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Kekawin Canaka Nisi Sastra, Sargah yang ketiga, tembang yang ke-16. Di sana ada tembang yang begini. Yan ring putra sadu, yan ring putra sadu, yan ring putra sadu gunawan memadangi kulawan dua. Jadi itu. Jadi sangat bagus sekali. Jadi putra itu adalah mereka yang mampu membahagiakan orang tuanya. Jadi ketika anak itu berperilaku baik, menjadi anak yang suputra, sadu gunawan, itulah yang kemudian membuat orang tua, leluhurnya bahagia. Karena kata bahagia ini adalah tujuan tertinggi dari kata Hindu, maka ketika leluhur atau keluarga kita bahagia, sesungguhnya keluarga dan leluhur kita sudah mencapai moksa. Itu kalau matur nuwun Mbak Ayu. Saya tertarik dengan pernyataan Mbak Ayu tadi. Mungkin terkait dengan Parama Iswari, Tiang kira tadi sudah Tiang bahas di awal bahwa benar Parama itu pertama atau yang utama, yang tertinggi, Iswari itu tentu adalah karena kekuatannya. Secara nyata Pak Komang, ini nyata nih, boleh nanti kalau di convert yang ke teori kesehatan. Jadi wanita itu lebih kuat daripada laki-laki Pak Komang. Itu fakta yang terjadi gitu ya. Jadi nanti maksud Tiang ini mohon diterjemahkan, jadi wanita itu lebih kuat daripada laki-laki. Jadi itu fakta yang terjadi. Kita itu, dan kemudian wanita itu multitasking, dia mampu mengerjakan sesuatu yang berbeda di hampir waktu yang bersamaan. Berbeda dengan laki-laki itu melakukan sesuatu itu parsial, ngai kopi, sungai kopi mare gini. Kalau wanita tuh bisa sambil ngempu, sambil masak, ya cuci piring, mesin cuci nyala dan lain sebagainya, dan itu bisa dilakukan hampir bersama. Itulah kehebatan daripada wanita. Dan memang benar di dalam Manawa Dharma Sastra di sana sangat banyak dikatakan bahwa wanita adalah pandita, manajer keluarga itu. Jadi saya sangat setuju. Jadi walaupun konsep purusa, nah ini kalau kita belajar nanti, kita akan bahas nanti di adia yang kedua, antara purusa dengan prakerti kan salah menafsirkan. Jadi purusa itu Pak Komang memiliki sifat melihat tetapi pasif. Sedangkan prakerti itu memiliki sifat yang aktif tetapi buta. Jadi purusa itulah aspek kesadaran, sedangkan prakerti atau pradana itu adalah aspek
material. Jadi seperti bagaimana agar si buta yang lumpuh ini mampu beraktivitas, maka dia harus digendong oleh yang sehat tetapi buta. Jadi purusalah sebagai penunjuk jalannya. Gitu. Nah, sedangkan kata suami dalam Manawa Dharma Sastra diartikan sebagai pelindung. Jadi mereka yang mampu memberikan perlindungan. Dan lindungnya juga kan gitu nih, agak ngejok sedikit gitu kepada keluarga gitu kan. Sedangkan kata wanita atau setri itu artinya mereka yang teguh, yang setia, yang kuat, yang kokoh. Itu sebabnya dalam Manawa Dharma Sastra dikatakan bahwa perempuan itu adalah Parama Iswari atau Rajeswari, raja daripada kesemestaan ini. Yang kira perlu kita nanti membaca kembali Manawa Dharma Sastra, bagaimana kedudukan wanita di dalam Hindu. Karena di sana jelas saya katakan di awal bahwa tanpa Saraswati, Brahma tidak bisa mencipta. Tanpa Laksmi, Wisnu tidak bisa melindungi, tidak bisa mensejahterakan. Dan tanpa Durga, Siwa tidak bisa memperalih. Yang kira konsep-konsep itu sangat clear. Nah, konsep Purusa di Bali ini tentu perlu pelurusan kembali. Bahwa Purusa ini kan tidak berkaitan dengan bahwa dia harus menjadi segala-galanya. Gitu ya. Apalagi memang benar laki-laki itu kepala rumah tangga, tetapi manajer rumah tangganya adalah wanita. Dialah yang akan bisa mengatur keluarga itu seperti apa. Kalau laki-laki nih kan, dia jangan tahu persis lah. Kita menyadari semuanya seperti itu. Walaupun Pak Komang dengan gagah berani mengatakan saya penghasil uang, tetapi untuk mengelola uang agar menjadi apa? Kalau kita dikasih uang 100.000 pergi ke pasar mungkin hanya dapat satu item aja. Beda dengan wanita, kalau ke pasar kasih uang 100.000, konyang, poleh gitu kan. Semuanya dapat. Itulah kehebatan wanita, saya tahu persis itu. Nanti yang kira Nike, mungkin penglingsir yang siosan, tiang mohon kepada penglingsir tiang Pak Dewa Putra Kejaya. Niki tiang beliau yang banyak akan memberikan kita petuah juga. Raris Pak Haji Dewa. Om Swastiastu, suk semua Niki. Ampuro, usia masih muda, ini bukan lingsir nih. Begini kalau tiang berpendapat terkait dengan sloka sampai 47, sangat sederhana sebenarnya. Di sini Arjuna ini kan bisa diibaratkan dia ngeluh atau ngeles. Ini yang mana pasnya nih, ngeluh apa ngeles gitu. Karena yang akan dibunuh ini adalah keluarga. Dua-duanya Pak Dewa, ngeluh dan ngeles nih. Hah? Yang mana pasnya nih, ngeles apa ngeluh gitu? Dua-duanya nih, Dua-duanya. Nggak, apalah, tapi begitulah untuk meyakinkan bahwa saat itu Arjuna itu memang sedang ngeles gitu. Dia banyak pengetahuan, termasuk pengetahuan tradisi, Weda dan sebagainya tuh dia tahu semua, bahkan dia ungkapkan semua itu sebagai konsep-konsep yang dia yakini gitu. Padahal di awal dia sebenarnya kan sudah menyatakan diri, menyerahkan diri kepada Krishna ketika memilih Krishna walaupun tanpa senjata kan itu. Betul, ya betul. Itulah orang yang masih hidup. Jadi kalau dilihat runut dalam perang pun Arjuna tuh masih beberapa kali dia ngeles gitu terhadap Krishna dan selalu terpatahkan. Jadi kalau kita bahasanya di sini fokusnya pada berserah diri, itu semuanya jadi tuntas, jadi mudah. Nah, ketika kita ngeles, yang melihat konsep-konsep yang ada, itu jadi ruwet. Nah, pertama, membahasakan Parameswari sudah bingung. Kita udah banyak sekali dah itu ujung-ujungnya nanti seperti apa. Kemudian membahagiakan istri atau wanita, itu kan juga kunci itu. Di mana wanita bahagia itu pasti katanya yadnya itu akan diterima oleh para dewa gitu. Itu coba mikir siapa yang bisa membahagiakan wanita. Ini omong kosong bener. Gak ada yang bisa. Yang bisa itu adalah dirinya sendiri gitu. Paling kita ya coba-coba aja biar seneng. Nah kemudian terkait dengan putra. Ini juga konsep-konsep. Tapi kita juga ditunjukkan dengan konsep yang sangat bisa kita pegang. Sehebat Jarat Karu. Nah, ini kan Sami ingat Jarat Karu. Jarat Karu saja yang lihat langsung roh orang tuanya atau leluhurnya yang begitu tersiksa,
tidak serta-merta dia mau membebaskan atau mau memenuhi harapan dari roh-roh itu untuk terbebaskan. Tidak serta-merta saya bilang. Padahal Jarak Karu itu kan seorang resi juga yang punya kemampuan sangat, ya kalau zaman sekarang sulitlah bisa punya kemampuan seperti itu. Tapi masih juga dia memberikan syarat yang tidak mungkin, dalam tanda kutip itu tidak mungkin bisa dipenuhi. Dia mau menikah hanya kalau ada yang namanya sama dengan dia. Coba zaman sekarang cari, kalau ada seorang putra, seorang anak yang tahu roh leluhurnya lagi menggantung, terus dimintai tolong hanya untuk nikah gitu, cari namanya sama dengan Dewa Putu Putra Kejayo, jadi waduh. Artinya apa? Begitu beratnya gitu hubungan antara seorang anak dengan leluhurnya. Nah ini pasti semakin berat lagi gitu. Kalau kita lihat di zaman sekarang, yang sederhana, kalau dulu di zaman Dwapara itu adalah keluarga musuhnya, zaman sekarang itu kan diri kita sendiri terkait dengan kepentingan-kepentingan diri kita. Coba sekarang kalau yang ada hubungannya dengan kepentingan diri kita, lalu bertentangan, itu bisa ngelesnya macam-macam. Karena apa? Berserah diri itu sesuatu yang mudah diucapkan, tapi zaman-zaman dulu itu mungkin tekniknya atau metodenya belum nampak jelas gitu. Kita boleh menggunakan japa. Yang yakin di sini para mangku pasti sudah biasa melakukan japa. Nah, apakah sudah merasa berserah diri kepada Tuhan? Nanti jangan-jangan malah ego baru muncul gitu. Oh, yang bopeng mone ngidang japa dan seterusnya. Mungkin Niko sementara, karena kalau bicara berserah diri sebenarnya simpel banget. Semua Niki. Om Santi Satyo. Suksema aja Dewa. Jadi saya jadi teringat dengan dua kisah Pratiwimba terkait dengan berserah diri. Kita mestinya bisa mencontoh bayi yang menyerahkan dirinya di pangkuan ibunya. Betapapun menangis sang bayi itu, begitu di pangkuan ibunya dia merasa nyaman. Karena dia akan merasa diayomi dan dilindungi. Kadang-kadang kita bayi loh. Ya, kadang-kadang kita sudah merasa seperti itu. Ratu bertaruh mungkin tiang orang sembah subati, tapi setelah begitu kita menyerahkan diri seperti itu, masih juga protes. Kadang-kadang kita nggak percaya juga bahwa Tuhan sedang melindungi kita. Itu yang masalah yang terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu Mas Dharma, kita bisa mencontoh dua, terkait dengan penyerahan diri ini, kita bisa mencontoh dua kisah. Markata dan Markara. Jadi, bagaimana seorang anak bayi monyet memegang erat induknya, bahwa dia memiliki keyakinan dengan dia berpegang teguh kepada induknya, dia akan diselamatkan. Begitu juga kita semestinya, begitu kita meyakini, kita memegang teguh ajaran Dharma, memegang teguh keyakinan kita dengan kuat, maka kita akan terselamatkan. Itu yang harus kita contoh, anak monyet. Yang kedua adalah anak kucing, yang kemudian diterkam oleh, seolah-olah diterkam oleh induknya, kemudian dibawa ke tempat yang lebih aman. Terkadang memang kita harus seperti itu. Menyerahkan diri kita totalitas mungkin agak ada rasa sakit dan lain sebagainya. Tapi yakinlah ketika kita menyerahkan diri kita totalitas seperti seorang bayi kepada ibunya, ya, maka di sanalah kita akan diselamatkan. Cuman mencari rasa itu yang kata Pak Dewo sangat untuk saat ini sangat sulit kita wujudkan. Mudah-mudahan gitu ya. Dengan diskusi-diskusi seperti ini kita akhirnya tersadarkan bahwa selama ini rasa berserah diri saya kepada Sang Hyang Widi Wasa masih kamuflase gitu. Atau mungkin masih perlu kita tingkatkan kembali bahwa rupa-rupanya jangan sampai seperti keadaan Haji Dewa dengan sudah berjapa setiap hari, apalagi sudah mengalungkan japa mantra, jangan-jangan sampai tumbuh ego-ego kita yang terselubung di dalamnya. Itu yang perlu kita antisipasi. Tiang masih ada waktu sedikit, masih ada waktu kita untuk diskusi. Tiang masih mengharapkan sebenarnya pencerahan dari Ibu Tiang. Ada mana tadi Ibu Tiangnya di Bogor ya? Apakah masih monitor Ibu saya di Bogor? Ada sudah send out kayaknya beliaunya. Ada masih
Ibu Ayu Sumiati, tiang mohon pencerahannya sebenarnya kepada Bu Ayu. Taris Bu Ayu yang dipergunakan bisa memberikan tiang pencerahan. Bayu op atau tiang lunas kepada Ibu tiang ring Badung, Bu Nengah. Sumiati. Nah, niki pangling siati tiang juga ring Badung. Taris Bu Nengah. Indek niki napi wasane indek wanita, indek putra niki sampun pasti ke cager sama. Taris Bu Nengah. Tasmiati. Taris. Op juga. Bu Ayu masih kantun Bu Ayu. Bu Ayu Sumiati kantun ring kantun nyarangin niki kegiatan niki. Taris Bu Ayu menawi wenten yang mau diberikan pencerahan kepada kita semua. Monitor juga. Kita kembalikan kepada Pak Komang. Taris Pak Komang, begitulah diskusinya tadi. 2 pertanyaan Parameswari dan Putra. Mudah-mudahan Pak Nyoman, Pak Komang boleh tidak setuju dan setuju dengan ungkapan teman tadi. Nah, ini karena diskusi silanya nanti kita bawa ke dalam. Yang tertarik tadi dengan pernyataannya Haji Dewa Putra Kejaya, seperti tadi. Jangan-jangan sampai kita mengatakan diri, menyerahkan diri, tapi kita masih banyak ngelesnya gitu. Jadi masih banyak tidak percaya diri juga gitu. Kira-kira nih ke Pak Komang, Raris Pak Komang, mungkin ada pemahbas Yosan. Raris Pak Komang. Jawaban itu kan sudah luar biasa ya. Artinya semua kita sudah dengarkan bahwa oh ternyata seperti itu. Kayaknya kan loh kenapa seperti itu. Nah, tapi setelah mendengarkan tadi penjelasan-penjelasan dari teman-teman, termasuk Pak Mangku tadi juga menyampaikan ya, kita jadi mendapat penjelasan. Kita jadi merasa lebih tenang lah gitu, ada kepastian bahwa oh ternyata seperti itu. Jadi yang dapat simpulkan bahwa keluarga dan rumah tangga itu berbeda. Keluarga, kepala keluarga adalah suami. Sedangkan rumah tangga, pemimpinnya adalah istri. Yang dapat simpulkan mungkin begitu, mungkin ini ya, supaya apa namanya tidak simpang siur lagi. Jadi kepala keluarga adalah suami, sedangkan kepala rumah tangga adalah istri. Jadi tatkala suami sudah pulang sampai di rumahnya, maka sampai di rumah gitu, maka dia harus memposisikan dirinya sebagai bukan kepala tapi anggota rumah tangga, tapi sebagai kepala keluarga dialah yang menentukan arah keluarga itu dibawa kemana, ke suami. Tapi kalau dia sudah pulang di rumahnya, yang menentukan horden warna apa, kemudian sofa warna apa, kemudian makan apa sekarang, itu istri karena dia sebagai permaisuri, sebagai pemimpin rumah tangga. Kalau pemimpin keluarga, suami yang menentukan arah kemana keluarga ini harus dibawa, ke suami. Tapi kalau yang menentukan rumah tangga kita ini bagaimana hari-harinya, itu istri. Mungkin kita yang dapat simpulkan begitu nggih dari penjelasan tadi nggih, Pak Mangku? Masih mute Pak Mangku, masih mute. Nggih Pak Komang, yang kira kita harus sepakat bahwa kepala rumah tangga ya saya setuju suami. Karena itu berkaitan artinya kalau dalam tradisi tradisi patrilineal kan begitu kan. Ya, nanti kalau dalam tradisi Minangkabau lain lagi ceritanya. Beda lagi matrilineal ya. Yang kira niki tetap situasinya adalah di mana kemudian konsep itu diberlakukan. Jadi tidak berdiri saklek, tetapi secara spiritual, secara rohani, yang setuju bahwa sesungguhnya peradaban pertama dan utama sebuah keluarga itu berada di tangan seorang istri atau seorang dialah dalam rumah tangga itu sebagai pemimpin. Pemimpin. Kemudian mengenai putra tadi udah dijelaskan. Jadi yang merasa dapat ke bahwa
yang dimaksud putra itu bisa membebaskan orang tuanya dari siksaan neraka adalah karena putranya inilah yang bisa menyelesaikan upacara-upacara yang belum bisa dilaksanakan keburu orang tuanya meninggal. Karena kalau sudah meninggal kan nggak bisa lagi dia melakukan upacara-upacaranya. Padahal itu kewajibannya. Nah, karena dia sudah meninggal, maka satu-satunya harapannya adalah putranya atau anaknya itulah yang menyelesaikan kewajiban orang tuanya yang belum selesai, sehingga orang tuanya itu bisa bebas dari siksaan di neraka. Jadi yang dapat penjelasan sudah tenang, sudah enak perasaan dari bapak-bapak, ibu, kemudian Pak Mangku yang sudah paham, makin sudah paham. Terima kasih atas pencerahannya semua. Om Santi, Santi, Santi. Dan yang kira ini Pak Komang, bahwa terkait dengan putra itu, artinya kan bahwa seorang anak yang berbudi luhur adalah mereka yang kemudian mampu meneruskan tradisi-tradisi baik keluarganya. Tapi dengan cara dia meneruskan tradisi baik inilah kemudian dia akan mampu memberikan mengangkat harkat martabat keluarga itu yang pertama. Karena bahkan dia bilang contoh misalnya Pak Komang Wira. Pak Komang Wira ketika saat ini misalnya mengajar, melakukan dharma bakti dengan baik, tidak hanya Pak Komang Wira sendiri yang kemudian menerima pujian itu, pasti akan ditanya sire medue ogone. Keluarga kita terangkat. Bahkan dari mana asalnya? Tidak hanya keluarga, tapi juga dari mana kita berasal. Dan sebaliknya Pak Komang, ketika kita pernah melakukan ketidakbaikan, ketidakbajikan, tidak hanya diri kita yang menerima akibatnya, ditanya, nyen ngelah panak itu, ngen nakal nih, sampai bawa nama keluarga, bahkan sampai nama bawa asal, bawa nama agama kita. Nah itulah kemudian kondisi real yang kita hadapi. Kemudian terkait dengan leluhur kita yang tidak melakukan kebajikan pada masa hidupnya sebelumnya, tentu konsep karma itu akan berjalan sebagaimana biasa, tetapi kita sebagai orang yang masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, tentu kita tidak mau lagi seperti mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Jadi itu benang merahnya. Yang baik kita teruskan, yang tidak baik kita jadikan pagar, agar kita tidak melakukan hal-hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh leluhur kita. Yang kira nih ke pemahaman kita harus kita semua. Bapak Ibu Sarang Sami, luar biasa Pak Mangku. Teman-teman kita akan ada yang melakukan tugas yang lain. Materinya sudah yang share di chat box, bisa diunduh sebagai bahan diskusi kita. Paling tidak nanti di rumah bisa diskusi kecil-kecilan dengan keluarga, dengan anak istri kita. Yang kira nih ke pembahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi matur suksema kepada Ibu Giri dan teman-teman di Kemenkrab yang sudah memfasilitasi diskusi kita sampai ke 16 niki. Semoga tidak bosan dan rekan-rekan matur suksema diskusi kita pada hari ini sangat bermanfaat sekali. Mari kita semakin kuat memantapkan strategi kita, langkah-langkah kecil kita dalam rangka untuk menghilangkan keraguan-keraguan kita, rasa ngeles dan rasa tadi Pak Dewi bilang rasa ngeles dan rasa mengeluh kita. Karena kita memiliki keyakinan bahwa tidak ada karma yang sia-sia yang kita lakukan. Tidak ada karma sekecil apapun yang sia-sia. Segala hal yang kebaikan ini tentu akan kembali kepada diri kita dan kepada orang-orang yang kita kasihi. Yang kira Niko dari Titiang, dan Titiang akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan Puji Parama Santi, Om Santi, matur suksema yang kembalikan kepada terima kasih Bu. Matur suksema jero mangku, matur suksema semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Giri. Semua sami-sami. Suksema Bu, suksema Pak Mangku. Pak Mangku, terima kasih.
Pak Dewa, terima kasih Pak Dewa. Pak Dewa, mungkin kalau memang mau bikin sertifikat nih ke di chat box mungkin bisa di screenshot yang hadir Pak Dewa nih. Pak, mungkin nanti mulai Adiaya 2 aja Pak, biar makin semangat semuanya Pak. Ntar kalau Adiaya 2 lulus, kita buat sertifikat sekaligus. Ya. Karena kan ini baru, jadi lulusnya Adiaya 1 dan Adiaya 2 gitu Pak. Jadi kita mulai ya, Pak Dewa. Minggu depan kita bikin absensi biar lebih semangat. Ya, apalagi ya, itu kebijakannya dari Kemenkrab, saya sangat setuju lah. Nggih, Pak. Syukur Pak Dewa. Teman-teman mungkin nanti Tiang juga bisa share materi rekaman ini di Google Drive nggih, nanti bisa diunduh di sana. Yang kira nih ke suksema bisa. Suksema Pak Mangku, suksema Bu Giri, Pak Dewa, Swastiastu. Semua semuanya sami. Suksema sami makin tiang lab nggih, rajang senang, rajang beraktivitas.